Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jalur Tauhid yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedang healing nih Ustaz nih. Masya Allah, healing di salah satu gunung di healing sambil camping. Masya Allah, healing sambil camping ya. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa ada kesempatan healing ya bersama Ustadz kami, yaitu Ustadz Farid Ramdan Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum, sehat? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ini karena cuacanya syahdu ini Ustaz di sini. Syahdu, terus agak dingin nih kalau Maya. Jadi bikin betah Ustaz. Iya. Ya, bawaannya itu kalau camping cuma sehari kurang. Betul. Ustaz. Tapi meskipun dingin, alhamdulillah nih. Ini. Hari ini saya pakai pakai dari Hablon. Hablon, Masya Allah, Masya Allah. Cocok buat ke masjid boleh gitu kan. Masya Allah. Healing juga. Oke. Anak belum Ustaz. Insya Allah nanti di ini aja ditagin aja ke Hablonnya. Insya Allah nanti ada. Di bawah Insya Allah ya. Baik Ustaz. Ini Insya Allah gini ada kesempatan ini Ustaz, karena sedang healing dan sedang camping juga Ustaz ya. Mungkin Ana ingin beberapa hal yang mungkin ditanyakan ke Ustaz gitu ya, terkait dengan healing. Mungkin Ana nyebutnya healing tapi tetap praying gitu Ustaz. Nah, tetap ibadah gitu. Tetap ibadah Ustaz gitu loh. Ini karena jadi banyak di antara kita yang terkadang tuh healing tuh sekedar healing saja Ustaz. Nah, padahal di situ harusnya seperti apa sih yang mungkin dalam agama kita ini juga ada diatur batasannya seperti apa gitu Ustaz mungkin. Itu Ustaz mungkin. Gimana Ustaz kira-kira tanggapannya? Iya, sebetulnya kan healing itu kan sesuatu yang mubah ya. Artinya dibolehkan. Dibolehkan. Artinya dibolehkan. Tetapi kan di sana juga memang ada batas-batasannya. Ya, jangan sampai healing ini justru kalau kata orang Sunda, healing tapi nggak eling. Wow. Wah, benar juga tuh Ustaz. Iya, healing tapi nggak eling. Artinya dia healing itu ya sekedar hanya sekedar memuaskan nafsunya, pengen main, pengen hura-hura atau poya-poya, tetapi dia nggak eling. Artinya dia nggak eling berarti nggak praying dong. Artinya nggak ibadah ya. Nggak ibadah. Nggak ibadah. Artinya ya kita apapun yang kita lakukan, kita kan tahu ya tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kita diciptakan ke muka bumi ini, Allah menciptakan jin dan manusia itu kan untuk beribadah. Artinya ya, segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah ya, kalau kita memang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kita seperti healing atau camping dan yang lainnya. Dan ini juga harus kita pahami ya. Kadang sebagian di antara kaum muslimin nanaunan sih kudu camping gitu ya, nanaunan kudu naik gunung dan sebagainya. Seolah hura-hura Ustaz ya, atau mungkin cuma main aja gitu. Atau sebagian orang menganggap kayaknya nggak manfaat gitu. Oh, nggak kayak gitu ya. Artinya kan healing atau camping lah, anggap ya, healing dengan camping lah, itu ada nilai ibadahnya juga. Ada nilai ibadahnya juga. Kita bisa mentadaburi alam, melihat ciptaan Allah dan yang lainnya ya. Ya, mentadaburi berbagai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang yang harus kita tetap ya niatkan awal, apa yang kita lakukan ini supaya bernilai ibadah, maka mau healing ataupun enggak healing, kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah surat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 28, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ya, engkau tetap bersabar dengan siapa? Dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap keriduannya. Wala tadu ainaka, dan jangan engkau memalingkan pandangan ya. Memalingkan pandangan dari mereka. Kemudian apa? Engkau mengejar hanya kehidupan dunia saja, tujuan dunia saja. Artinya ketika healing pun ya, kita itu bukan hanya sekedar ingin mengejar dunia, cuman pengen dapat selfie-nya doang gitu. Jangan cuman pengen dapat eksisnya doang di medsos, enggak. Tetapi kita juga dengan healing yang kita lakukan itu tetap bisa praying. Artinya tetap bisa ibadah meskipun kita sedang bahagia, sedang senang. Ibaratnya kan healing tuh lagi senang lagi ya. Senang-senang lah Ustaz ya. Tapi kita tetap bisa ibadah ya. Makanya
Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru ini yang paling penting itu seperti itu. Ketika healing kita bisa praying, ketika camping kita bisa ibadah. Ada keutamaan di situ. Ketika climbing bisa praying juga Masya kan Allah, gitu iya, ya. iya. Tetap healing ya. Iya, tetap healing, Nah, artinya ya justru ketika kita healing, ketika kita bahagia, itu yang paling penting kita bagaimana caranya bisa beribadah, bagaimana caranya kita bisa mengingat Allah. Masya Allah. Makanya ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani ya. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'arraf ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fisyiddah. Engkau itu senantiasa mengenal Allah. Artinya apa? Beribadah kepada Allah. Kapan engkau harus mengenal? Kapan engkau harus beribadah itu? Firraha, ketika engkau bahagia. Ketika engkau dalam keadaan senggang. Healing dalam keadaan senggang nggak? Senggang. Nggak mungkin dong, lagi sibuk healing. Nggak mungkin kan? Iya. Artinya dalam keadaan senggang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan camping, dalam keadaan healing, kita tetap ingat kepada Allah. Ganjarannya apa? Balasannya. Itu dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'rifuka fisyiddah. Ketika kita sulit, ketika kita tidak healing, ya, pada saat dalam sulit, keadaan pusing berarti ya, pusing, nggak healing. nggak healing saja. Maka Allah akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan senggang, banyak waktu, gembira, dalam keadaan bahagia, kita ingat kepada Allah, maka ketika sulit pun Allah akan ingat kepada kita. Iya, jangan kebalikannya dong. Ya enggak? Iya, Ustaz. Kan sekarang kebalikannya gitu. Kalau pada saat susah baru ingat, Ustaz. Nah, kalau sekarang kalau lagi susah baru rajin ke masjid. Rajin ibadah ya, rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud. Ya bahkan tahajud nggak pernah kelewatan. Ya apa-apa nggak pernah kelewat. Kalau lagi sulit, pas udah bahagia, udah dapat kadang lupa. Nah itu kadang-kadang Allah mah cenah teu adil aikeur susah teu ingat. Justru dia ingat nggak ketika bahagia. Makanya kalau ketika banyak harta, banyak duit, ya bisa healing, jangan lupa juga dong bersedekah untuk program beasnya. Masya Allah. Ya enggak? Setuju, Ustaz. Iya dong. Jadi harus harus disegerakan saja. Harus segerakan ya. Mumpung lagi kondisi sedang senang, Betul. sedang luas mungkin, Ustaz, lapang ya Ustaz. Sedang luas, sedang lapang itu kan kesempatan kita. Iya. Ya lagi ibaratnya malah lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, justru kita harus tetap praying lah, meskipun kita dalam keadaan healing. Dalam hadis lain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahkan hadis itu pula disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan likulli amalin syarratun, ya, bahwa setiap amalan itu ada masanya, ya. Walikulli syarratin fatrah, dan setiap masa itu ada futurnya, ada malasnya, kan? Jadi setiap amalan itu ada masanya, dan setiap masa itu ya ada rasa malasnya. Ya, bener nggak? Iya, bener. betul, Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita ya naik turun gitu, naik turun, lemah lah. Nah, artinya apa? Ya bisa jadi dengan healing ini kita semakin semangat lagi, itu ya, poinnya. semakin dekat sama teman-teman, bisa diskusi. Ini seperti ini kan, bisa sharing. Mungkin sebagian orang ya, kadang mungkin ya kita tidak menutup kemungkinan ada kejenuhan kalau kita kajian hanya di situ aja. Betul, kan bisa kita sambil healing ini buka kajian juga. Tujuannya kan kajian. Cuman di settingnya seperti healing kan. Nah, artinya kata Nabi mengatakan setiap amalan itu ada masanya, dan setiap masa itu ya itu ada rasa malasnya. Nah, makanya ketika kita memiliki rasa semangat, diberikan kesehatan, ya, kita gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi healing itu tetap praying. Makanya dalam hadis tersebut dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fitratuhu ila sunnati", ya, barang siapa yang ketika dia rasa malasnya datang, tapi dia tetap nih menjalankan sunnahnya, ya, berada di sunnahnya itu, faqad ihtada, maka dia berarti berada dalam petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat ila ghairi dzalik fahalak. Barang siapa yang ketika malasnya ini jauh dari sunnah nih, jauh dari prayingnya nih, healing aja, nggak ada prayingnya, fahalak, maka dia celaka. Nah, artinya oke lah, kita ya program seperti ini harus kita apa ya, bukan lestarikan, ya senantiasa diadakan lah, ya kan, atau sebagai koordinator kan, ya bisa dikatakan kalau bahasa gaulnya
senior mungkin ya di Masya Allah. Jalta ini kan bisa disetting sedemikian lupa ya, healing tetap praying. Nah, Jadi tidak, dengan healing itu tidak apa namanya, tidak menghilangkan esensi daripada ibadah. Gitu ya. Tadi itu intinya, kita kadang males, ya udahlah kita ke gunung aja, coba ibadah di gunung ya, sambil camping. Nah, itu kadang bisa meningkatkan itu kita semangat lagi. Kadang memang ada sebagian di antara kita yang rada kaku gitu, Ustaz. Ketika seolah-olah mau camping, mungkin karena kesibukan, terus kemudian ya maksudnya ketika rutinitas di camping itu udah yang difikirkan hanya sekedar ya santai gitu, Ya. Ustaz, sehingga dia lupa. Nah, mungkin ada tips, Ustaz, bagaimana ketika kita di kondisi sedang healing sendiri, Ustaz, itu tuh kita bagaimana sih sebetulnya yang ibadah yang sebetulnya dianjurkan gitu Ya. kan. Mungkin hal-hal sederhana, Ustaz, yang sering jarang-jarang mungkin kita ketahui ya, Ustaz, ya. Padahal di situ ada banyak peluang nih ibadah pada saat kita itu healing, Ustaz. Nah, itu mungkin, Ya. Ustaz, gimana tuh, Ustaz? Ya artinya kan gini ya, kadang ya tadi seperti dijelaskan sama Ana di awal ya, kadang kan orang beda-beda ya dalam masalah dakwah itu, Ya. dengan cara dakwah itu beda-beda. Ada yang mungkin ya meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang enggak, tetapi kan itu hal mubah. Ada bisa dakwah misalkan melalui mungkin futsal. Oh ya, futsal, Ustaz. Ya, futsal ya biasa-biasa saja Hari selama Selasa di- besok, Ustaz. Nah, hari Selasa kan ada Jalta tuh. Insya Allah, Ustaz. Ya artinya kan itu kan sah-sah saja, hal-hal yang mubah selama di situ tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, artinya di situ kadang-kadang ada orang ya yang mungkin secara pendekatan kita sulit nih. Gimana caranya dia bisa ngaji? Gimana caranya dia bisa ke masjid, bisa kajian? Ya udah, kita mungkin ajak dulu apa ya, kalau bahasa Sunda mah karsepnya, kesukaan hobinya dulu apa nih? dulu, Ustaz, ya, naik gunung atau Oh, naik camping. gunung kita ajak dulu. Ya kita juga nggak rugi kan, Iya. sambil olahraga juga. Nah artinya di situ ya, ketika kita sudah kena dengan kemauannya seperti futsal atau camping, itu kan camping hampir semua orang lah suka. Nah makanya tadi gimana caranya supaya camping ini tetap nilai ibadah gitu? Iya, Apa Ustaz. tipsnya? Jadi tipsnya, Ustaz, kadang orang tuh Nah. merasa bahwasanya kayak udahlah ini Kaku. kadang sholatnya mundur Nah, gitu, Ustaz. Kadang artinya kaku gitu, Ustaz. ketika kita camping itu Iya. kita juga tetap amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, misalkan kita sambil masak, sambil makan bareng, kita ngobrol santai. Iya. Tapi di situ kita menjelaskan tentang hadis Nabi, tapi konsepnya lebih santai, Santai gitu ya, kan? iya. Lebih apa ya? Lebih natural. Natural, Ya, Ustaz, ya. biar lebih enjoy kan. Kadang orang juga apa namanya ya tidak bisa menutup kemungkinan. Kadang orang nggak mau menerima, mungkin ayo mah serius ting. Nah, ini mah Ustaz. terlalu kaku. Di sebagian itu Kan seperti itu. sambil gini, sambil ngaliwat kebersamaannya Iya. ada, sambil apa namanya, lah kita menggabungkan uhuwah kecintaan itu bukan ibadah, ibadah, membangun kerjasama, Itu juga salah satunya, kebersamaan ibadah, ya kan, Iya. saling gotong royong, saling membantu. Nah ini adab yang baik, itu juga nilai ibadah. mengamalkannya, Ustaz, ya, Mengamalkannya kita, ya? dengan Masya cara yang lain. Iya, Ustaz. Sambil camping ya misalkan ada game, Iya. gamenya ya misalkan tentang tebak-tebakan tentang hadis atau apa kan itu bisa juga. Nah, Ustaz. Jadi harus tidak yakin. menjenuhkan, Itu tidak kalau kaku. dibuat dalam konsep daurah kayaknya Masya Allah, Ustaz, ya, nanti ya, Ustaz, ya. Itu daurah lebih bagus lagi, sambil Daurah ya, camping, sambil camping. sambil healing, sambil praying, sampai apa tadi? Ya sambil daurah lah, insya Allah itu lebih bagus. Pokoknya lagi. harus eling, Ustaz. Intinya harus eling, jangan sampai healing itu jadi nggak eling. Iya, Ustaz. Ini kan memang salah satu tujuan kita kan rata-rata yang penting kita ini pulang dari healing tuh fresh gitu, Ustaz. Ya harapannya itu tadi, Ustaz, kadang-kadang ya. orang kan kadang salah menilai. Iya, Ustaz. Artinya ada sebagian kaum muslimin lah khususnya. Jadi kalau healing itu udahlah jadi tenang gitu kan, jadi jadi lapang. Iya, Oke iya, lah. Ustaz. Iya. Oke, kita setujui. Tetapi yang jadi pertanyaan, dia senangnya itu bakal selamanya hakiki atau sementara? Betul, Ustaz. Nah, supaya si healing ini merasuk ke dalam kita kesenangannya ini, Iya. jadi Nempel, Ustaz, ya. kesenangan yang hakiki. Masya Allah. Nah, makanya healing tersebut harus dibarengi dengan praying, dengan ibadah. Supaya apa? Freshnya hati, ketenangan hati yang kita dapatkan dari healing itu adalah ketenangan yang hakiki, bukan yang sementara. Nah, Ustaz. Kalau nggak dinilai ibadah ya pasti kita seneng camping, pulang jadi pusing lagi, duitnya habis ini dan ya. Masya Tapi Allah, kalau kita benar-benar. dibarengin ibadah,
nggak apa-apa. Iya, iya, Ustaz. Toh kita juga pas camping, pas healing kita dapat faidah jauh lebih berharga daripada harta yang kita. Betul, betul. Nah, Jadi gitu. istilah kata teman anak tuh ini Ustaz, apa kalau healing itu bisa ujung-ujungnya Ustaz ya, itu kepenatannya terbayarkan Ustaz. Masya Allah, kepenatan yang terbayarkan. Kepenatan yang terbayarkan Ustaz. Iya. Jadi pulangnya itu fresh, bener-bener bukan hanya dari fresh, udah fresh gitu, tapi bener-bener dapat nilai manfaat gitu Ustaz. Masya Allah, ini jazakallah khair Ustaz. Oh iya, Masya Allah atas nasihatnya. Ya mudah-mudahan ini dengan nasihat Ustaz ini kan bagi rekan-rekan khususnya ya, anak pribadi khususnya yang sering healing nih Ustaz. Anak sering camping juga nih Ustaz nih sama rekan-rekan. Jadi dapat nilai manfaat bahwasanya ketika healing itu tidak hanya sekedar ya senang-senang saja, ada nilai praying yang harus kita benar-benar tekankan juga. Bahkan saya ngalamin loh, sedikit aja ya, Iya, Ustaz. pengalaman itu. Saya dulu sebetulnya orang yang nggak suka main sepeda, Iya, Ustaz. nggak suka saya main sepeda karena nggak bisa. Iya, iya. Kalau sepedanya mah bisa ya. Artinya apa ya? Justru saya juga sedikit banyaknya ada manfaat. Setelah sepedaan itu saja. Manfaat ya di luar kesehatan loh ya, dari nilai dakwahnya. Saya ketika sepedahan dengan ya mungkin beberapa orang atau komunitas lain itu, justru di situ juga ada nilai dakwah. Masya Allah, Mereka yang sebelumnya udah asal gue saja deh, asal sehat, akhirnya apa? Udah gue saja tad, pas istirahat apa? Tad cina engke mah cina goesnya apa pas istirahat? Kutum atau nasihat. Nah, ini Masya kan Allah. nah itu kan Iya, iya, metode iya. lah. Jadi metode. pengen disisipkan nasihat juga Ustaz ya. Ya, begitu. Masya Allah, Artinya ya itulah cara-cara kita, Alhamdulillah. metode dakwah kita juga jangan terlalu kaku lah Iya, Ustaz. dengan seperti itu. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Jadi ini anak sebenarnya masih betah Ustaz. Karena dengan kondisi sedang healing. Masya Ini Allah. Ustaz, suara air. Suara Masya air, Allah. suasana. Udara. Cuman yang jadi masalah belum tercium Aroma bau mabuk. liwat mata. Oh, liwat Ustaz. Setelah ini Ustaz. Jazakallah. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallah khair ini atas nasihatnya. Karena bersyukur sekali nih dapat nasihat dan mudah-mudahan bisa banyak manfaat untuk rekan-rekan teman-teman jalur tauhid ya khususnya dan juga para jamaah ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita agendakan lagi Ustaz. Amin, amin, Setelah insyaallah. ini acara healing-healing yang lainnya tapi tentunya dengan praying tadi Ustaz. Amin, Masya amin, Allah. insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Baik, Barakallahu fikum. Terima Baik, kasih barakallah. sahabat-sahabat semua atas waktunya yang sudah diluangkan untuk bisa menyimak acara ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diminum Ustaz. Lupa ada malah air minum.